Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman. Saya Nova Fadla Ramadan dengan NPM 2015012055 izin memperstatuskan terkait dengan tugas besar mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4 terkait dengan public place. Yang pertama terkait dengan studi presiden, yaitu sebuah kegiatan itu memberikan tinjauan terhadap desain masa lalu guna memberikan solusi sebagai dasar penerapan dalam situasi desain saat ini sehingga memunculkan suatu prinsip desain yang baru atau inovatif. Alasan melakukan studi presiden yaitu untuk memecahkan masalah dari desain terdahulu yang kurang dapat menerima perkembangan zaman sehingga desain yang baru ini tidak hanya meniru karya sehingga ada sebuah inovasi dan kreativitas dari sebuah karya yang dihasilkan. Untuk studi presiden ini mengambil dari 3 tempat. Yang pertama terkait dengan Magma Flow, yaitu sebuah public space yang dibangun oleh 100 Architect di Cina, Ningbo Xinjiang, dibangun pada tahun 2002 dengan luas area 1350 meter persegi. Di mana salah satu ciri khas ini adalah adanya tangga besar yang berfungsi sebagai akses pejalan kaki ke lantai 2 jalan komersial yang terbuka untuk mengaktifkan persimpangan pejalan kaki ini dan mengubahnya menjadi ruang publik yang ramai dan menarik perhatian. Lalu juga menjajah tangga yang memanjang dan memisahkan proposal dari bidang horizontal lantai telah diidentifikasi sejak awal sebagai tindakan kunci untuk mendapatkan visibilitas dan dari mana sisa proposal dapat diartikulasikan. Ini terkait dengan beberapa foto galerinya di mana bisa dilihat salah satu keunikan dari public place ini adalah menggunakan warna yang mencolok yaitu merah, oranye dan juga abu-abu gelap, kuning juga sehingga ini bisa menjadi emphasize dari wilayah sekitarnya dan bisa menjadi daya tarik bagi anak-anak maupun orang dewasanya untuk bisa berkunjung ke Magma Flow. Lalu yang kedua yaitu ada Seoul Urban Pinball Machine dibangun oleh Studio Hack. Ini berada di Sinjungdaru, Myeongdong, Junggu, Seoul, South Korea, dibangun pada tahun 2021. Di mana ini adalah sebuah lanskap yang dialami secara visual dan fisik melalui material dan tekstur kota yang luas. Ruang ini memanfaatkan lereng museum bersama dengan memanfaatkan benda-benda yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti adanya kayu bekas, bioplastik, MDF ramah lingkungan, dan juga bahan lainnya untuk menghadapi krisis iklim yang dihadapi setelah pandemi melanda. Untuk galeri tersendiri, ini ada sebuah keunikan di mana wilayah ini itu dia membuat sebuah 2 layer terkait dengan public place. Yang pertama terkait dengan wilayah parkir kendaraannya untuk parkir kendaraan motor maupun kendaraan mobil, dan juga untuk di wilayah atasnya sebagai penutup sekaligus juga sebagai public place yaitu sebuah wahana bermain yang terdiri dari beberapa wahana seperti ada wahana pinball, ada juga tempat duduk, ada juga wahana Squid Game yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Yang ketiga ada bus terminal and urban Natureza Urbana dibangun pada tahun 2020 dengan luas area 225.850 meter persegi. Ini bertanggung jawab atas revitalisasi perkotaan yang ekstensif dari terminal bus yang terletak di pusat bersejarah São Luís Manhano, di mana jika dilihat dari galerinya ini posisinya terletak di dekat dengan terminal bus, di mana ini bisa menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi orang-orang yang mengunjungi terminal agar bisa menikmati sebuah ruang terbuka yang terdiri dari beberapa wahana seperti ada lapangan skateboard, ada lapangan basket, ada juga tempat duduk, kolam mancur dan sebagainya yang bisa menjadi sebuah landmark maupun menjadi sebuah daya tarik di wilayah ini. Selanjutnya terkait dengan konsep analisis dan saat analisis, wilayah ini berada di Taman Gajah Saburai, Tanjung Karangenggal, Kota Bandar Lampung. Untuk size-nya dengan keliling 1183 meter dengan luas 45.673 meter persegi. Dengan saat analisisnya di atas ada lapangan Saburai, di tengah ada Gor Saburai, di bawah ada Taman Gajah. Untuk saat fisik ini dilihat bahwa kawasan sekitar set timur kini lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di wilayah barat. Untuk konturnya ini cenderung datar karena wilayah ini berada di wilayah Central Business District yang dimana banyak sekali bangunan-bangunan komersial dan juga beberapa bangunan perkantoran. Lalu untuk ruang resapan masih ada beberapa ruang resapan walaupun tidak terlalu masif, di mana Bandar Lampung ini memiliki 2 sungai besar yaitu Waikuripan dan Waikuala dan 23 sungai kecil lainnya, dan di mana semua sungai itu merupakan sebuah daerah aliran sungai yang sebagian besar bermula di Teluk Lampung. Lalu untuk
Bencana alam menjelaskan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki potensi bahaya alam seperti gempa bumi, pergeseran tanah, ada juga tumbuh-tumbuhan yang semakin gundul, kondisi batuan sebagian sudah lapuk, dan juga pola drainase, kandungan cairan dalam batuan dan tanah lapukan, dan juga tanah di beberapa yang menunjukkan kondisi yang rentan terhadap gempa bumi. Untuk matahari, bisa kita lihat bahwa matahari ini lahir dari sisi kanan sebuah site dan juga berakhir di sisi barat sebuah site, dimana untuk menanggapi hal tersebut kita bisa menggunakan sebuah kisi di sebelah kanan ini dan juga sebelah kiri untuk menghindari cahaya matahari yang terlalu masif sehingga cahaya tersebut bisa dibiaskan ke wilayah site. Untuk green infrastruktur ini sudah cukup baik dari penataan uangnya dengan juga mengaplikasikan natural system dan juga engineering solution. Untuk habitat flora itu terdiri dari beberapa burung-burung kecil dan juga tanaman atau maksudnya hewan-hewan tanah. Untuk vegetasi masih perlu diperhatikan beberapa aspek, walaupun di taman dan juga di wilayah lapangan sabur sudah memiliki beberapa pohon yang menaungi wilayah saya, cuman masih ada beberapa hal terkait dengan kenyamanan ketika cuaca sedang terik, di mana pohonnya umumnya masih dalam ukuran yang sedang sehingga tidak cukup nyaman jika digunakan untuk sebagai peneduh ketika siang hari. Untuk kepemilikan lahan, Taman Gajah ini dimiliki oleh pemerintah, Taman Gajah Tugu Adipura juga untuk milik swasta. Ada komersil itu seperti wilayah restoran, permukiman, mal dan sebagainya. Dan untuk wilayah lapangan sabura itu dimiliki oleh Kodam. Untuk tata guna lahan di bagian krem ini sebagai wilayah perkotaan komersial, di mana sini ada hotel, ada Gramedia, ada karaoke, ada restoran dan sebagainya. Dan bagian biru merupakan permukiman warga, dan bagian hitam ini merupakan Tugu Adipura, dan bagian coklat yang merupakan Gor Saburai. Untuk intensitas bangunan di bagian sini itu cenderung lebih tidak terlalu padat, lebih renggang karena ini merupakan bangunan komersial, dan bagian birunya merupakan bangunan yang wilayah padat penduduk. Untuk pedestrian way ini sudah cukup baik jika dilihat dari ininya, namun masih ada beberapa diperhatikan terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima yang cukup menghalangi sirkulasi dari pejalan kaki. Lalu untuk tempat duduk dan juga tempat sampah masih perlu diperhatikan terkait dengan penempatannya, karena tempat duduknya cukup minim di wilayah taman sehingga tidak sesuai dan tidak ramah terhadap orang-orang yang sudah berumur yang ingin beristirahat, sehingga perlu ada penempatan yang lebih sesuai dan lebih banyak lagi cakupannya. Dan juga terkait dengan tempat sampah perlu ada pengolahan yang lebih lanjut terkait dengan pemilahan sampah seperti organik dan anorganik supaya bisa memudahkan pengolahan sampahnya. Lalu juga ada toilet dan musola. Terkait dengan musola sudah tersedia, namun untuk dari segi fasadnya itu cukup tidak terawat, di mana ada bagian yang terkelupas dan juga fasad yang kurang menarik, sehingga perlu adanya renovasi terkait dengan musola ini supaya bisa memberikan kenyamanan dan juga kekhidmatan bagi orang-orang yang ingin melakukan ibadah. Dan juga termasuk dengan musola terkait dengan toiletnya yang perlu diperhatikan, yaitu adalah kebersihan dari toilet itu sendiri supaya bisa nyaman digunakan oleh khalayak banyak. Terkait dengan GOR, banyak PR yang harus diperhatikan terkait dengan GOR ini yang terbengkalai akibat pasca kebakaran yang melanda pada tahun 2020, dan ini menjadi wilayah yang terbengkalai sehingga perlu adanya revitalisasi bangunan dengan fungsi yang lama atau fungsi yang baru supaya bisa menjadi sebuah ruang positif lagi di wilayah. Dan untuk aksesibilitas ini bisa diakses oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan beroda 4. Cuman untuk akses yang lebih mudah yaitu melalui depan pintu masuknya untuk akses ke Taman Gajahnya, dan di bagian tengah ini sebagai wilayah transisinya. Untuk open space sudah cukup banyak di wilayah ini, ada juga wilayah tamannya, tempat bermain anak, skateboard juga sudah ada, lalu ada tempat gym di bagian belakang ini dekat area Saburai, dan juga ada lapangan enggal Saburai. Lalu untuk sirkulasinya di bagian depan ini kita bisa lihat sebagai akses utamanya, di mana sini orang-orang melakukan sebuah aktivitas, umumnya ada yang berolahraga, bermain skateboard ataupun hanya sekedar bersantai mengelilingi taman, di mana di bagian ini menjadi sebuah sirkulasi, sebuah putaran di mana orang-orang beraktivitas di taman, lalu juga bisa mengakses ke bagian tengahnya
yaitu terkait dengan Gor Saburai sebagai wilayah transisi di antara taman dan juga Gor Saburai. Lalu untuk kebisingan tertinggi berada di bagian depan, bagian merah ini, karena dia bersinggungan langsung dengan jalan utama, jalan arteri yang dimana dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti mobil, motor, juga ada bus, damri, dan truk juga ada, sehingga ini sebuah kebisingan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Lalu untuk perubahan massa lantai 1 itu berasal dari sebuah balok ini untuk mengganti fungsi dari Gor Saburai, dimana setelah menjadi balok itu di push on the left side, didorong sebelah kiri sejauh 10 meter, lalu dilengkungkan di bagian depannya membentuk sebuah lengkungan, dan juga didorong ke tengah sejauh 15 meter sebagai inner court, yaitu sebagai ruang terbuka di antara dua sisi bangunan sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu untuk bagian lantai 2 ini balok diletakkan pada sisi kiri bangunan dengan ketinggian 3 meter yang menutupi bagian inner courtnya. Lalu setelah itu didorong ke depan untuk menutupi bagian depannya, yaitu juga sebagai lobby arena drop off, sehingga bangunan ini bagian lantai 2-nya itu bisa dimanfaatkan sebagai peneduh untuk bagian bawahnya. Dan juga yang selanjutnya itu didorong ke sebelah kanan dan juga didorong ke depan mengikuti pola dari bangunan di wilayah bangunan di lantai 1-nya. Untuk permasalahan di Taman Gajah itu ada terkait dengan perawatan, juga pencahayaan dan kebersihan. Untuk permasalahan di gelanggang olahraga itu juga terkait dengan, pertama adalah terkait dengan kebakaran yang pernah melanda ketika renovasi, sehingga setelah kebakaran melanda bangunan itu menjadi terlantar dan akhirnya bangunan tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir terkait dengan lapangan Saburai di bagian belakang, problematika yang perlu diperhatikan, ada yang perlu ditingkatkan adalah terkait dengan perawatannya yang cukup tidak terawat walaupun digunakan oleh beberapa orang untuk berolahraga, dan juga kurang menarik perhatian karena hanya berupa lapangan saja, tidak ada elemen lain yang ditambahkan. Dan juga terkait dengan pedagang kaki lima di sekitar wilayah tersebut yang perlu direlokasi dan dikelola dengan baik supaya bisa menjadi lebih tertib dan menarik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.